Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perjumpaan kali ini saya kembali mengulas tentang fosil Gallikelor, lebih tepatnya yaitu mengenai tips bagaimana memakai fosil Gallikelor tanpa menggunakan fosil Gallikelornya. Nah, ini mungkin terdengar sedikit lucu atau sedikit aneh teman-teman ya, dikarenakan memakai fosil Gallikelor tanpa menggunakan fosil Gallikelornya atau tanpa menggunakan bendanya atau tanpa menggunakan materialnya, yaitu tanpa menggunakan fosil Gallikelor. Lalu bagaimana tipsnya? Ya, perlu sahabat-sahabat ketahui, untuk jenis fosil Gallikelor yang kita pakai, yang bertujuan kita pakai tanpa menggunakan materialnya atau tanpa menggunakan dari bahan fosil Gallikelornya, tentunya kita mengharap dari segi tuahnya itu sudah pasti. Ya, yaitu tuah secara alami yang terkandung atau energi secara alami yang terkandung pada sebuah fosil Gallikelor yang kita miliki. Tentunya ada syarat-syarat utama dari fosil Gallikelor yang akan kita pakai tanpa fosil Gallikelornya atau yang kita manfaatkan dari segi energi secara alaminya. Tentunya pada sebuah fosil Gallikelor yang memang benar-benar berkualitas, bukan sembarangan fosil Gallikelor. Kalau sekedar sembarang fosil Gallikelor itu banyak sekali teman-teman. Jumlahnya ratusan bahkan ribuan fosil Gallikelor, entah itu yang sudah berbentuk mata cincin atau mata liontin. Banyak sekali kita jumpai, ataupun yang masih berbentuk bongkahan. Banyak sekali fosil Gallikelor yang kita jumpai atau yang kita dapati. Namun untuk mendapatkan fosil Gallikelor yang memang benar-benar bagus kualitasnya itu tidak mudah, dan sesuatu yang lebih baik, yang lebih bagus, yang langka sudah pasti memang jumlahnya itu tidak banyak, berbeda dengan sesuatu yang umum atau yang biasa-biasa saja, yang standar saja begitu. Untuk tipsnya, bagaimana caranya agar kita bisa memakai energi dari fosil Gallikelor tanpa memakai materialnya atau tanpa memakai Gallikelornya? Caranya cukup mudah sekali teman-teman. Pertama-tama, ini saya memegang satu buah fosil Gallikelor yang bisa dipakai untuk liontin ukuran kecil dan bisa juga dipakai untuk mata cincin. Ya, diperhatikan. Tentunya pada fosil Gallikelor yang memang benar-benar berkualitas. Caranya, fosil Gallikelor ini kita masukkan ke dalam wadah atau sebuah botol yang sekiranya muat untuk dimasukkan fosil Gallikelor ini. Lalu botol tersebut kita kasih minyak yang dari jenis minyak yang sebagai sarana untuk mendongkrak atau meningkatkan power energi secara alami yang terdapat pada fosil Gallikelor begitu. Lalu minyak apa yang paling tepat untuk mendongkrak atau memicu power secara alami, energi secara alami yang terkandung pada fosil Gallikelor? Lebih tepatnya, yang paling tepat, yang paling cocok adalah jenis minyak misik hitam. Ya, misik hitam ini sudah terkenal dari zaman dahulu sampai sekarang, dan dari jenis minyak yang paling bagus menurut saya adalah jenis minyak misik dan kasturi. Tapi dari jenis misik hitam dan kasturi itu mempunyai fungsi masing-masing, dan di sini yang saya sarankan untuk memakai sarana memakai fosil Gallikelor yang artinya dipakai dari segi energi secara alaminya tanpa menggunakan materialnya, tanpa menggunakan fosil Gallikelornya, kita bisa memasukkan ke dalam botol yang diisi minyak misik hitam tadi. Terus setelah kita kasih minyak misik hitam, katakanlah di dalam botol tersebut itu kita kasih misik hitam sebanyak separuh saja, setengah botol, botol ukuran kecil, asalkan muat. Ini hanya sebagai contoh ibarat saja ya, fosil Gallikelornya. Kita masukkan asalkan fosil Gallikelornya ini terendam oleh minyak tersebut. Lalu minyak tersebut jangan dipakai dulu, ditutup rapat, biarkan minyak tersebut yang ada rendaman fosil Gallikelor di dalam botolnya itu biarkan selama minimal 7 hari. Atau syukur lebih baik, lebih bagusnya
itu kita biarkan selama 41 hari, itu akan lebih baik lagi karena energi secara alami akan menyatu ke dalam minyak misik tersebut. Untuk penggunaannya cukup mudah sekali. Jika kita mempunyai hajat keperluan untuk keluar rumah atau kemana saja atau keperluan-keperluan lainnya, kita bisa memakai minyak yang rendaman fosil gali kelor tersebut, yaitu minyak misik hitam. Boleh kita pakai sehari-hari, gitu. Dan insya Allah fungsinya itu insya Allah sama, nanti sama kita memakai fosil gali kelor. Hanya saja tingkat kekuatan energinya itu tidak seperti pada saat kita memakai secara langsung atau memakai fosil gali kelornya, memakai materialnya, memakai bendanya yang berupa fosil gali kelor ini. Nah, akan tetapi energinya itu akan tetap ada meskipun tidak 100% tidak full seperti pada saat kita memakai fosil gali kelor. Begitu teman-teman. Setidaknya kita sudah memanfaatkan atau kita sudah teraliri energi secara alami yang terkandung di dalam fosil gali kelor tersebut. Ini cukup baik sekali atau cukup efektif sekali bagi sahabat-sahabat yang menginginkan energi secara alami dari fosil gali kelor sementara tidak suka menggunakan fosil gali kelor dikarenakan mungkin warnanya. Karena tidak menutup kemungkinan tidak sedikit juga dari sahabat-sahabat yang menyukai perhiasan yang berwarna selain warna hitam, katakanlah berwarna putih, merah, kuning, hijau, ungu, dan lain sebagainya. Karena kalau sudah urusannya selera, itu kita paksakan, nanti maka akan tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dengan perasaan kita, maka sudah pasti yang memakainya akan merasa sedikit tidak nyaman. Jadi sebaiknya untuk sahabat-sahabat yang tidak suka memakai perhiasan fosil gali kelor, tapi sementara menginginkan energi secara alami yang terdapat pada fosil gali kelor, nah, itu kita bisa mensiasati, kita masukkan ke dalam botol yang diisi minyak separuh, asalkan fosil gali kelornya itu tenggelam di dalam minyak tersebut, yaitu minyak misik hitam, kita bisa memakai minyaknya. Karena ada juga dari beberapa sahabat yang tidak suka membawa fosil gali kelor meskipun menginginkan energi secara alami yang terkandung pada fosil gali kelor. Karena dengan alasan mungkin sedikit ribet lah, sedikit teledor lah, saya ini orangnya teledor dan bagaimana daripada dibawa, bagaimana kalau fosil gali kelornya ditaruh di rumah saja sementara kita bisa mendapatkan energinya. Ya, itu adalah solusi yang sekiranya bisa sahabat-sahabat pergunakan khususnya buat sahabat-sahabat pemula juga yang bisa memanfaatkan fosil gali kelor atau energi secara alami yang terkandung pada fosil gali kelor tanpa memakai gali kelornya atau tanpa memakai materialnya. Sekali lagi, untuk menggunakan tips ini, saya sarankan, sangat saya sarankan pada sahabat-sahabat untuk memilih fosil gali kelor yang memang benar-benar berkualitas sehingga mempunyai himpunan energi secara alami yang cukup kuat yang bisa kita manfaatkan. Ya, jangan sembarangan fosil gali kelor karena itu akan sia-sia. Yang artinya sia-sia ini di sini karena energinya sangat kecil sehingga tidak ada efeknya sama sekali atau tidak ada fungsinya dan hanya sebagai perhiasan atau sebagai barang simpanan atau sebagai benda koleksi saja. Begitu. Karena untuk menentukan kualitas dari segi baik atau bagus dan tidaknya dari segi energi fosil gali kelor secara alami itu tidak tergantung pada motifnya atau tidak tergantung pada keindahannya, namun dari segi kualitasnya. Begitu teman-teman. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.